Sandiaga Uno, mau pengusaha-pengusaha besar, rata-rata kalau buat penghasilan pendapatan bulanan hari-hari bahkan diikhlaskan. Ya coba orang sekali tersebut suruh ngisi seminar, atau kalau ustadz suruh ngisi ceramah, dia nggak butuh lagi uang buat dipegang nih buat dapur, nggak ada. Dia mikirnya cuma apa saat ini? Bagaimana membangun aset, bagaimana membangun investasi. Itu paradigma yang sangat luar biasa. Paradigma yang harus kita miliki, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa? Ini betul-betul berbeda 180 derajat. Yang kalau kita nggak rubah mindset ini, Anda akan menemui penghalang tembok yang besar buat kesuksesan. Percaya. Maka seorang pengusaha, dia harus merubah emosional, kemudian merubah mental, emosional, dan fisikal dia untuk dia bisa sukses. Berubah semua, berbeda semua. Nah, ini yang akan kita bahas pada saat ini. Semoga kita bisa merubah mindset kita, cocok dengan bagaimana menjadi orang yang super sukses, super kaya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, maka menggampangkannya adalah beda antara pengusaha dengan pedagang. Tapi sekali lagi, ini bukan mengecilkan profesi pedagang. Karena pengusaha itu pedagang juga. Cuma pedagang besar. Nah, ini buat menggampangkan ya. Maka Bapak sekalian, ada beda yang sangat luar biasa. Pertama adalah dasarnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak berperang bersama para nabi. Ya, orang-orang yang robbani. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu, berperang bersama mereka para nabi itu siapa? Ribbiyuna katsir, orang-orang yang robbani. Menarik. Definisi robbani itu apa? Kalau kita baca dalam tafsir atau dalam bayan, yang disebut dengan robbani itu adalah ulama wal fuqaha. Itu ya, ulama wal fuqaha, itulah robbani. Yang kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, itu robbani. Tapi robbani ini, ulama wal fuqaha ini, dia berjihad di jalan Allah. Kan luar biasa. Jadi bukan kemudian seorang yang fuqaha, seorang yang ulama, dia hanya di belakang meja, di atas mimbar, tapi dia action. Apa karakternya orang yang robbani ini? Wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Dia tidak menjadi gentar ketika menghadapi tribulasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara mental, spiritualnya kuat. Kemudian wa ma dha'ufu, tidak lemah secara fisik, kuat dia. Bahwa al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Daripada orang mukmin yang dhaif. Jadi secara mental dia kuat, secara emosional dia kuat, secara fisik dia tangguh. Nah, itulah seorang robbani. Maka demikian juga pengusaha sukses, kita harus memiliki karakter tersebut. Yang pertama mental. Apa yang dimaksud dengan mental? Mental pengusaha sukses, Bapak Ibu, yang harus kita bentuk adalah seorang pedagang sama pegawai itu beda tipis. Beda tipis saja. Bedanya adalah kalau pegawai dia kerja buat orang lain, kalau pedagang dia kerja buat diri sendiri. Mindsetnya adalah dia berpikiran berapa bonus yang saya bulan pertama, bulan kedua. Itu berarti agen HNI, leader HNI yang masih mindsetnya masih mindset pedagang atau pegawai. Berapa bonus saya bulan pertama? Berapa bonus saya bulan kedua? Karena apa? Dia mengharapkan bonusnya ini buat kehidupan sehari-hari. Buat menutup agar dapur itu ngebul. Dan kalau itu kita lakukan terus-menerus seperti itu, kita akan susah sukses. Karena itu bukanlah mindsetnya orang super kaya, Bapak Ibu. Maka kalau mindset super kaya apa? Dia berpikirannya jangka lebih panjang sedikit. Bagaimana agar aset saya ini, dan aset terbesar saat ini, Bapak Ibu sekalian, bukan lagi pada zaman sekarang, pada zaman disruption sekarang, aset yang dibilang aset itu bukan lagi mobil yang bagus, bukan lagi gedung yang mewah, bukan lagi pabrik yang hebat, bukan. Tapi aset terbesar adalah apa? Network. Itu aset yang terbesar. Coba lihat bagaimana para YouTuber itu, para influencer itu, penghasilannya melebihi bahkan orang-orang terkaya. Lihat ya, misalnya siapa, Atta Halilintar, Ria Ricis, dan sebagainya. Dari mana dia memperoleh penghasilan tersebut? Asetnya dari apa? Network. Yaitu para follower mereka. Puluhan juta followernya. Ya, maka dia mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Lihat ya, itulah aset yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan pun misalnya dalam hal yang lebih real, Colonel Sanders misalnya, KFC. Kenapa dia punya penghasilan yang luar biasa? Dan menariknya adalah penghasilannya itu
kesuksesannya itu dimulai ketika dia berumur 60 tahun. Jadi ini kalau ada yang sepuh-sepuh di sini, jangan berkecil hati. Kalau dikatakan bahwa usia mulai 40, itu buat nasihat buat yang muda-muda tuh. Buat yang masih milenial ya, agar kita sungguh-sungguh sekarang 40 udah jelas kita. Sudah sukses. Tapi kalau udah terlanjur lewat 40, jangan khawatir, bukan itu nggak dipakai lagi istilah tersebut. Tapi umur berapapun kita bisa sukses. Kolonel Sanders umur 60. Ternyata dia memiliki lebih puluhan ribu outlet. Itu network. Ya. Sehingga network ini menjadi aset yang sangat penting. Jadi seorang networker, seorang pengusaha HNI, dia berpikirannya selalu bagaimana agar aset saya, jaringan saya, mitra-mitra saya, rangkaian penjualan saya, grup-grup saya kokoh. Apapun caranya. Bahkan kadang-kadang bonusnya pun diinvestasikan. Begitu. Bapak Ibu, saya berdialog dengan pengusaha Tionghoa ya, yang luar biasa. Dia kaya luar. Tapi dia cerita, ya salah satu dia mengatakan kelebihan kami adalah ketika berusaha, ketika belum sukses, kami siap bertahun-tahun makan sayur bening sama tempe. Gitu katanya, Bapak Ibu. Jadi sungguh-sungguh betul dia melakukan itu. Kenapa? Karena dia investasikan sebagian uangnya itu untuk bisnis yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita pengen benar-benar ini saat ini, penghasilan bulanan itu jadi tolok ukur kesuksesan aja. Jadi tolok ukur perkembangan bisnis. Tapi jangan jadi motivasi tujuan utama. Jangan. Tujuan utama kita apa? Kita bisa, aset kita semakin kokoh. Buktinya apa? Peringkat kita bisa LED, itu berarti udah kokoh tuh. Bisa menjadi platinum. Nah, itu aset, berarti asetnya tuh kita sudah semakin luar biasa. Ini mbuh piye carane kita harus mencapai ke sana. Jadi jangan kita salah fokus ya, bahwa kita pengen mendapatkan hal-hal yang di awal. Maka seorang pengusaha, dia akan berpikir lebih jangka panjang. Pengusaha itu bekerja tidak untuk uang. Ini menarik. Loh, terus buat apa saya bekerja? Seorang pengusaha bekerja tidak untuk uang. Tapi kalau pedagang sama pekerja, dia kerja buat uang tuh, buat gaji. Kita kalau mau punya mindset orang kaya, tidak kerja untuk uang. Tapi kerja kita buat apa? Kerja kita itu adalah untuk membangun aset atau investasi. Itu kerja kita. Kalau aset investasi kita sudah besar nanti, sudah kokoh, itu yang akan menghasilkan uang buat kita. Nah, tapi kita fokus kita pada bangun aset. Itu bedanya. Signifikan bukan? Hal yang sepele nampaknya, tapi ini beda banget dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian Bapak sekalian, maka kalau Anda bergabung di HNI dengan motif uang dalam waktu cepat, ketahuilah itu bukan tujuan yang tepat untuk masuk bisnis ini. Mendingan jangan di sini. Kalau Anda ingin mengharapkan penghasilan cepat, bukan di sini. Karena di sini kita akan bangun aset yang mungkin jangkanya menengah atau panjang. Ya. Nah, sehingga kalau kita salah mindset, ini kita akan cepat frustasi. Kita akan cepat patah semangat dan berhenti di tengah jalan. Karena salah mindset. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Walaupun kalau kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh bisa juga sih dalam waktu yang singkat ya, tapi saya mengatakan kebanyakan orang tidak bisa. Kebanyakan orang nggak bisa. Banyak yang sukses, seperti kemarin ada Pak Imam namanya, beliau menjadi LED dalam waktu hanya kurang dari 1 tahun bekerja, dan LED bulan Januari sekarang sudah menjadi emerald. Ya, itu luar biasa banget. Tapi saya tidak mengatakan itu sesuatu yang mudah dilakukan atau diduplikasi. Oke, Bapak sekalian. Berarti saat ini adalah kita sudah memahami ya, bahwa kita ini, tujuan dari kerja kita ini sekali lagi bukan buat uang, tapi kita untuk membangun aset. Nah, itulah mentalnya pengusaha yang beda dengan mentalnya pedagang atau employee. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita rubah adalah perubahan emosional. Tadi perubahan mental. Perubahan emosional, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita miliki, pengusaha miliki, adalah seorang pengusaha itu dalam bidang usaha dan investasi ada istilah high gain, high risk. High gain, high risk. Kalau mau untungnya gede, ya resikonya besar. Berarti harus sungguh-sungguh itu, kerjaannya itu. Resikonya juga luar biasa. Nyalinya besar. Harus nyalinya besar. Makanya saya dalam materi yang lain mengatakan bahwa pemimpi sama pemimpin itu bedanya cuma 1 huruf saja. N. Ya kan, pemimpi, pemimpin. Maka kalau Anda mau jadi pemimpin, mau jadi leader sukses, perhatikan huruf N ini.
Ada 5N yang harus Anda siapkan. Yang pertama, niat yang tulus. Nah, ini panjang lebar. Silahkan lihat di YouTube saya saja ya. Niat yang lurus. Yang kedua adalah kita harus punya nilai moral yang tinggi. Saya ingatkan di sini, kita punya cita-cita yang tinggi, menjadi orang yang sukses. Jangan kotori langkah-langkah kita dengan kecurangan. Percayalah. Itu bisa jadi menunjukkan Allah melihat kita nggak pantas jadi orang kaya. Baru sekarang aja udah curang. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa tidaklah Allah meninggalkan dua orang yang berserikat hingga salah seorangnya berkhianat. Maka kita tidak mengisi kesuksesan kita ini dengan khianat. Yang kedua, nilai moral yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah nalar yang mumpuni. Nalar yang mumpuni ini dibangun dari knowledge dan ilmu. Berarti kita adalah orang-orang yang haus ilmu. Kita akan selalu hadir dalam pelatihan-pelatihan. Walaupun kita sudah pernah dengar materinya, pasti ada hal yang lain yang perlu kita lakukan. Jadi orang sukses di HNI, Bapak Ibu sekalian, para leader sukses adalah orang-orang yang maniak pelatihan, maniak training. Dia akan ikutin, walaupun materinya sudah pernah. Kenapa? Karena ingat, ini bisnis duplikasi. Begitu kita maniak pelatihan, maka jaringan kita, mitra-mitra kita juga akan orang-orang yang sangat perhatian pada pelatihan. Nah, yang keempat, bedanya pemimpin adalah dia punya network yang luas. Maka jangan pernah berhenti PCA. Perhatikan bahwa jaringan kita ini semuanya hidup tumbuh. Ya. Nanti kita akan pantau, para LED dipantau, mana-mana yang omsetnya itu di bawah rata-rata. Nah, kita pun juga memantau grup-grup kita di bawah, mana yang tadinya semangat kok kurang, kita deketin. Nah, network yang luas, jangan pernah berhenti PCA. Karena nggak mungkin jadi pemimpin kalau dia tidak memiliki pengikut yang banyak, nggak mungkin. Nah, yang kelima, ini yang kelima yang berkaitan dengan materi ini. N yang kelima adalah nyali. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pengusaha itu adalah risk taker. Dia berani untuk menanggung resiko. Sedangkan tadi pedagang atau pegawai, dia adalah tidak mau, dia adalah safety player. Rata-rata begitu sifatnya. Sehingga seorang pengusaha adalah orang-orang yang tidak pernah takut gagal, Bapak Ibu. Ini penting banget. Bedanya pengusaha sama pedagang dan employee adalah pengusaha sukses super kaya, orang-orang yang tidak pernah takut gagal. Karena dia menyadari dalam dunia yang nyata adalah orang yang sukses itu adalah orang yang melakukan kesalahan terbanyak. Jadi suatu ketika pemain basket, siapa namanya yang paling terkenal itu? Dalam sebuah gathering pemain basket, dia mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, para pemain basket, siapa yang di antara Anda yang pernah gagal main dan kalah 5 kali? Banyak yang nunjuk, ya kan? Siapa yang pernah main dan kalah 20 kali? Sedikit yang nunjuk. Siapa yang pernah main dan kalah 100 kali? Nggak ada yang nunjuk. Cuma saya sendiri. Dan bisa dilihat bahwa yang pernah main dan pernah kalah seiring dengan kesuksesan dia. Jadi kalau Anda mau tidak pernah gagal, gampang. Nggak usah melakukan apa-apa. Jadi kalau filosofi seorang dari pengusaha adalah dia tidak pernah takut kegagalan. Kenapa? Semakin dia gagal, dia akan mengambil dari intisari dari pelajaran kegagalannya, maka dia akan menjadi orang yang semakin sukses. Jadi bedanya di situ. Dan sunatullah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, ada burung yang tinggal di pohon yang tinggi. Ya, burung yang tinggal di pohon yang tinggi sekali. Kemudian dia mentas, ada anak burungnya sudah keluar dari telur, dan dia tumbuh, lama-lama rambutnya, bulunya keluar, dan tibalah saat dia untuk belajar terbang. Sarangnya di ketinggian. Coba lihat. Dia akan melihat ke bawah. Yang dilihat adalah kedalaman yang sangat luar biasa. Yang kalau dia itu terjun dan tidak bisa terbang, dia akan mati. Sekarang pertanyaan saya. Kalau si anak burung tadi takut, dia tidak berani untuk ngambil resiko, dia terus diam di sarang saja, apa yang terjadi? Dia akan selamanya tinggal di sarang tersebut. Dia tidak akan menjadi orang yang bisa sukses, burung yang sukses terbang. Maka apa yang dia lakukan? Lihat, dia berani ngambil resiko. Dia terjun dari ketinggian, kemudian dia kepakan sayapnya. Dia belum pernah mengepakkan sayap. Dia kepakan sayap dan dia jatuh. Terus dia kepakan, kemudian lama-lama bertahan dan dia bisa terbang. Ini sunatullah yang mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang binatang pun, siapapun diajarkan untuk melakukan kesalahan. Bapak Ibu, kalau naik sepeda, belajar naik sepeda dahulu. Sampai nabrak nyebur got nggak? Pasti. Lecet nggak? Pasti.
Kalau Anda nggak mau nabrak, nggak mau nyebur got, nggak mau lecet, nggak usah belajar naik sepeda. Selamanya Anda nggak akan bisa naik sepeda. Ayo, ada nggak di sini yang nggak bisa naik sepeda? Ada pasti ya. Itu kebanyakan sebabnya apa? Takut, nggak mau belajar, takut nabrak. Tapi ketika dia nabrak, nyebur got, palanya benjol, lecet, biasa itu. Maka dia akan semakin pandai dan dia akhirnya bisa naik sepeda. Maka sebagai networker, sebagai pengusaha Bapak Ibu, Anda didorong untuk belajar dengan melakukan kesalahan. Jadi jangan takut dengan kesalahan. Dan memperbaiki dan menjadi lebih cerdas secara mental dan emosional. Bahkan seringkali kegagalan itu jauh lebih bermanfaat daripada keberhasilan. Karena apa? Semua orang tuh mengalami kegagalan. Kita harus siap-siap ini. Prospek ditolak. Dibilang, udahlah kerja yang real-real aja. Itu biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melihat profil PLC, melihat profil seperti Pak Firly, ya, kemudian Pak Rudianto dan lain-lain, Anda melihatnya sekarang, sosok sekarang. Tapi di balik itu di balik kesuksesan figur sukses tersebut Bapak Ibu, ternyata dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan. Dipenuhi dengan penolakan-penolakan. Jadi kita ini, Anda bergabung dengan HNI, bergabung dengan bisnis networker ini Bapak Ibu, langsung ada senapan yang nodong ke kita. Yang kalau kita nggak mempersiapkan diri menghadapi senapan ini, maka Anda akan tertembak, plek, dan mati. Apa itu senapan tersebut? Anda bergabung ke HNI. Dengar bos, luar biasa. Mimpi Anda bangkit luar biasa. Anda harus menjadi orang sukses seperti saat ini Bapak Ibu. Anda punya motivasi luar biasa bahwa sukses itu akan terjadi. Insya Allah saya bisa. Anda pulang. Dan kemudian Anda dengan penuh optimis menceritakan kepada istri Anda. Abang punya obsesi nih. Kita insya Allah menjadi orang yang sukses ke depan lewat bersama HNI. Alah bang, ya zaman gini mikir yang bener-bener aja, kerja aja yang bener. Langsung ditembak dengan senapan hal tersebut. Langsung dor, plek, istriku saja nggak mendukung. Betul nggak? Kita akan ditodong dengan senapan penolakan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sudah dibekali hal ini, Anda akan sadar, wah ini berarti juga yang dialami oleh Pak Firly, Pak Wisnu, oleh Pak Rudianto, oleh Pak Iwan Setiawan, oleh semua orang-orang sukses yang ada di HNI. Oh, kita tersenyum. Alhamdulillah, saya berarti sudah berada di jalan yang benar untuk meraih sukses. Ah, begitu. Itu sifat daripada seorang pengusaha itu. Seorang networker yang sejati. Jadi, emosionalnya beda banget. Beda banget, Bapak Ibu. Sekarang Anda nggak perlu takut dengan penolakan. Bahkan kalau ada penolakan, Bapak Ibu, misalnya kita menghadapi penolakan yang lebih, yang menyakitkan hati, maka kita tersenyum, terima kasih sudah menolak saya, yang insya Allah ini akan semakin menguatkan saya. Nggak jadi down dia. Dan nanti dia akan membuktikan bahwa 2-3 tahun lagi, baru orang yang menolak, yang mencemooh kita itu, baru akan berpikir ulang, dan bahkan baru dia akan mau berjuang bersama kita, setelah 2-3 tahun kemudian. Nah, Bapak sekalian, jadi beda ya, beda banget mental daripada pengusaha dan mental daripada seorang pedagang atau seorang pegawai. Kalau ini kita setting, kita sudah benar, maka insya Allah apapun yang terjadi bisa kita atasi. Dan seperti pintu kesuksesan itu sudah terbuka. Ya, terus kita asah keahlian-keahlian kita. Baru nanti setelah kita konsep dasar ini kita miliki, Anda akan belajar bagaimana langkah teknis aplikatifnya. Bagaimana skill PCA. Bagaimana kalau udah PCA berhasil kita follow up. Bagaimana setelah follow up kita bentuk home sharing. Bagaimana cara offline. Bagaimana cara melakukan pembinaan atau home sharing yang online dan seterusnya. Itu bab skill yang bisa kita kejar. Tapi kalau kita konsep dasarnya ini belum punya atau salah mindset, Anda akan terseok-seok di dalam penerapannya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah ridhoi langkah-langkah kita dan kita bisa meraih kesuksesan ke depan yang saya yakin insya Allah Bapak Ibu nggak usah khawatir. HNI ini insya Allah akan terus tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Dan ini moment of truth yang luar biasa. Kita semua bisa ikut tumbuh bersama HNI. Banyak inovasi-inovasi yang akan kita paparkan ke depan, akan kita jalankan ke depan. Ketika Anda saat ini sudah memiliki jaringan yang kokoh, aset jaringan yang kokoh, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Jangan lagi tunda saat ini. Kita bertekad bahwa kita insya Allah akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik ke depan bersama HNI. Demikian saja mungkin dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.